Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih untuk malam ini kami bisa mendengar sebagian firman-Mu. Kami punya rasa lapar dan haus. Karena kami tahu hari-hari ini kami terus mau diperkaya dengan firman-Mu. Karena hanya firman-Mu yang menjadi kekuatan buat kehidupan kami, Bapa. Terima kasih, Bapa. Biarlah Engkau memberkati bibir lidah hamba-Mu. Engkau juga memberkati setiap telinga yang mendengar. Biar semua kemuliaan ini kembali kepadamu. Juga semua wifi apapun lancar, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Shalom semuanya. Selamat malam ya. Saya di tempat sini subuh. Oh, enggak subuh sih, pagi ya. Hampir jam 7 pagi. Ya, karena sebentar saya juga mau pergi. Nanti doakan juga hari Senin saya sudah sampai di Indo ya. Jadi kita percaya hari ini kenapa saya ambil live waktu yang singkat, karena saya baru mendapat kabar ya, betapa sedihnya hari-hari ini banyak anak Tuhan, bahkan ini pelayan Tuhan yang saya dengar ya, rasanya hati saya juga miris, saudara. Pelayan Tuhan yang dulu suka kasih kekuatan sama orang, ketika orang sedih dia topang, ketika orang lemah dia yang mensupport, ayo semangat ya. Tapi hari ini ketika saya mendengar kemarin dia meninggal dunia. Kenapa? Karena minum obat depresi overdosis. Miris enggak, saudara, hari-hari ini? Ternyata apa yang menjadi kekuatannya belum tentu dia kuat ketika ujian itu datang. Ketika saya mentanya kenapa sampai seperti itu, ternyata dia ngalami badai yang tiba-tiba bertubi-tubi dari perusahaannya yang bangkrut. Setelah bangkrut, hutang masih dikejar-kejar hutang, suami selingkuh. Itu yang membuat dia, pelayan Tuhan, mengerti firman, suka kasih kekuatan sama orang, tapi hidupnya hari itu ketika dia sendiri jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan, yang seharusnya kalau dia mengerti firman, ini waktunya hidup berbahagia, tapi dia tidak bisa menikmati hidupnya dengan proses yang dia pikir bahwa proses ini akan menutup hari esoknya. Orang akan membicarakan hidupnya dengan aib, belum lagi penghakiman orang yang berkata pelayan Tuhan kok bangkrut, pelayan Tuhan kok hutangnya banyak, pelayan Tuhan kok suaminya selingkuh. Saudara percaya hari-hari ini iblis itu akan mendakwah orang benar untuk menyerah. Iblis hari ini bisa punya kekuatan lewat pikiran yang mengintimidasi anak-anak Tuhan. Tuh punya Tuhan bangkrut. Tuh punya Tuhan yang besar, hutangmu besar. Tuh punya hutang yang besar, suamimu juga selingkuhnya gila-gilaan. Tuh punya hutang yang besar, penyakit kanker. Itu sebabnya hari ini saya singkat ya, saya bersyukur yang sudah join berapapun it's okay ya. Karena Tuhan taruh di hati saya tidak ada kata menyerah ya. Hari ini jangan menyerah. Apapun yang terjadi, saudara jangan pernah mendengar apa yang menjadi dakwah, apa yang menjadi intimidasi iblis tentang statusmu ketika engkau jatuh dalam berbagai-bagai masalah. Apakah Tuhan itu membuang kita? Ataukah Tuhan marah? Apakah ketika kita jatuh di dalam hutang, terbelit dalam jerat hutang, jerat pelakor, jerat semua masalah,
Apakah kita ini berubah statusnya di hadapan Tuhan? Sama sekali tidak pernah berubah. Apapun yang terjadi hari ini, hari ini tadi pagi saya dapat ayat ketika saya juga lupa ya, karena tanggal di sini itu mundur 1 hari. Kalau saudara hari ini sudah hari apa ini? Saya sampai tidak ingat hari saudara ya. Saya subuh, saudara sudah malam. Hari itu ketika saya baca firman, saya lupa kalau hari ini hari kenaikan Tuhan Yesus ya. Tiba-tiba saya dapat ayat di Yesaya 12 ayat 5-6. Saya baca ayat ini, Yesaya 12 ayat 5-6. Ini saya sudah share di grup, tapi saya belum buat perenungan panjangnya, nanti saya buat. Bermasmurlah bagi Tuhan, ya. Lihat, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Artinya Tuhan ingatkan gini, waktu saya baca ayat ini. Kenapa orang tidak tahu perbuatanku yang mulia di saat ada banyak masalah? Kenapa orang mulai meragukan perbuatanku yang mulia di saat ujian kehidupan untuk kebaikannya? Ternyata orang tidak melihat perbuatanku yang mulia. Yang dilihat hanya masalah demi masalah, sehingga itu membuat mereka menyerah. Kalau kita baca di Yesaya 12, maka Tuhan cuma bilang gini, bermasmurlah. Artinya gini, pujilah aku. Bukan puji masalahmu terus. Bukan terus ngomong hutang, pelakor, suami brengsek. Bukan itu saudara. Tapi Tuhan ingatkan, nak, di balik semua goncangan masalah, tetaplah memuji. Makanya waktu lagu, saya mendapat rema ini berturut-turut. Ketika satu lagu, saudara tahu, saudara sudah pasti sering nyanyikan lagu ini. Mama saya aja nyanyi kok ya. Waktu mama saya senggang, mama saya dengar juga ya. Nyanyi. Kita hari ini nggak bisa ngapa-ngapain selain kita tahu bahwa di balik semua masalah kehidupan kita, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Jadikan lagu ini sebagai gaya hidup setiap hari. Ketika ada badai, saudara tidak akan puji masalah. Kenapa? Karena kita tahu di seluruh bumi kita akan melihat karya perbuatan Tuhan yang mulia. Ayat ke-6, lihat ayat ke-6, Tuhan ngajak apa sama setiap kita? Berserulah dan bersorak-soralan. Hari ini kita tahu bahwa Tuhan itu sudah naik ke surga. Dia sudah duduk di sebelah Bapa kanan, di sebelah kanan Bapa di surga. Dia duduk di surga. Dia memerintah sebagai Tuhan. Dan firman Tuhan ayat 6 berkata seperti ini. Berserulah dan bersorak-soraklah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung ada di tengah-tengahmu. Hari ini kita sadar nggak sih kalau Yesus sudah naik ke surga, tapi dia ada di tengah-tengah saudara dan saya. Kira-kira hutangmu yang besar sama Tuhan yang ada di tengah-tengah saudara, itu keagungan dan kemuliaannya besar mana saudara? Allah Israel agung ada di tengah-tengahmu. Jika Tuhan di pihakmu, siapa lawanmu? Hari ini kita percaya Allah yang agung, yaitu Allah Israel yang Maha Kudus, yang perbuatannya mulia, itu ada di tengah-tengah saudara dan saya. Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat buat saudara dan saya. Itu jaminan yang kita pegang, polis. Hari ini kita itu aman. Kenapa? Karena kita sudah pegang polis, bahwa jaminan ketika Yesus naik ke surga, dia sudah sediakan rumah buat saudara dan saya. Itu sebabnya hari ini kita ini jangan berkecil hati.
Walaupun jerat hutangmu belum selesai, Tuhan bilang gini, ku mau memujimu, bermazmur. Apa yang Tuhan mau hari ini? Berseru, berdoa. Apa yang Tuhan mau? Sorak-sorai. Tidak ada firman Tuhan yang saudara lihat, kita harus berduka cita, kita harus merenungi masalah. Kalau kita merenungi masalah, yaitu tadi miris, saudara. Pelayan Tuhan yang selama ini memberi kekuatan buat orang yang lemah, orang yang lagi putus asa, tapi ketika badai itu menimpa hidupnya, dia mati overdosis. Minum obat depresi yang tingkat tinggi karena depresinya sudah terlalu berat. Dia lupa ayat yang berkata bahwa perbuatan mulia itu di seluruh bumi, bahkan Allah yang maha kudus, yang agung ada di tengah-tengah saudara dan saya hari ini. Tidak ada keadaan yang sulit kalau kita ini tahu Tuhan ada di tengah-tengah kita semua. Kita berkata tidak mudah. Kenapa? Karena pikiran yang kita tuju hanya kepada masalah. Tapi kalau iman kita tertuju kepada Tuhan yang besar, maka masalahmu itu kecil. Makanya firman di Mazmur 112 yang berkata, aku akan memandang rendah semua lawan-lawanku. Hari ini kita ini sulit menjalani hidup karena kita memandang besar masalah. Tuhan di tengah-tengah tidak dianggap, diabaikan, diragukan kuasanya. Hari ini cuma butuh pembuktian kok. Saya sudah sering kan bicara, Tuhan itu suka dengan tantangan. Saya kalau sudah dalam keadaan yang terpuruk, saya cuma bilang gini, Tuhan, saya ini bukan kalah, tapi saya ini cuma tunggu pembuktian iman percayaku kepada Tuhan itu seperti apa. Itu sebabnya kita ini tidak perlu takut, saudara, dengan semua keadaan hidup yang terjadi hari-hari ini. Kita cuma butuh pembuktian iman. Ngomong sama Tuhan, aku tenang, aku percaya hari ini, karena aku mau membuktikan kekuatan orang benar itu seperti apa. Itu yang akan kita lihat nanti. Kalau kita berani berdiri di atas iman dengan tenang dan percaya, Yesaya 30 ayat 15, itulah terletak kekuatanmu. Seringkali kenapa kita tidak bisa melihat iman kita spektakuler? Karena kita sudah tawar hati. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Jadi siapa yang salah? Tuhan atau manusia? Tuhan atau orang benar? Kalau kita hari ini, makanya saya paksa hidup saya. Saya setiap kali saya terpuruk dan saya melihat bukti fakta itu makin tidak ada dasar untuk berharap, saya selalu berdiri di atas iman. Saya cuma bilang gini, Tuhan, aku hari ini mau tenang dan percaya karena aku mau membuktikan iman percayaku kepadamu itu sanggup menggeser gunung persoalan. Yang namanya gunung aja, saudara punya masalah seperti gunung tingginya. Bu, masalah saya segunung, it's okay. Gunung pun akan geser kalau hari ini engkau berdiri di atas iman orang benar yang selalu tenang, percaya, tidak melihat fakta. Ini sudah saya ulang-ulang khotbah. Tiap kali saya selalu berkata, orang benar itu imannya selalu tenang, percaya, tidak melihat fakta, tapi hanya melihat Tuhan yang agung ada di tengah-tengah kita semua. Yuk kita belajar. Hari ini Tuhan itu suka tantangan. Apalagi kalau kita sudah bilang gini, Tuhan, aku akan membuktikan iman percayaku kepadamu. Jujur, orang yang sudah bisa mengakui ketenangannya di hadapan
Tuhan tuh kira-kira bangga nggak lihat saudara? Tuhan itu seneng nggak dengan tantangan kalau saudara bilang gini, yes, aku tenang percaya karena aku hanya melihat Engkau satu-satunya. Dan aku akan membuktikan iman percayaku hari ini pasti Engkau buktikan. Wow. Kenapa kita percaya? Karena ada firman-Nya lagi. Jadilah menurut imanmu. Jadi waktu kita tenang dan percaya dan tidak lihat fakta, maka Tuhan bilang gini, enak aku yang akan membuktikan imanmu terjadilah. Tidak ada firman Tuhan yang berkata jadilah menurut faktamu. Makanya hari ini yuk jangan pernah menyerah. Miris saudara, kalau kita mati jadi martir itu acungan jempol. Tapi kalau mati karena kanker, depresi, overdosis karena obat depresi, bunuh diri. Hari-hari ini juga banyak orang bunuh diri saudara, sudah tidak kuat. Saya sendiri ngeri lihat kehidupan di Amerika ya. Orang bunuh diri banyak, orang depresi. Saya beberapa hari ada di kota di mana anak saya sekolah. Saya melihat banyak orang ketawa-ketawa sendiri. Orang mulai pakai narkoba, stres sampai teriak-teriak sendiri. Dan kalau saudara lihat, saya sampai anak saya bilang gini, mam, jangan jalan di situ lagi, mam. Hah, kenapa? Itu kan kotanya dulu bagus. Enggak, mam, sekarang itu tahu bau kok. Sepanjang jalan yang indah itu, di mana banyak toko-toko, ternyata banyak orang pup, mah. Jadi di jalan tuh banyak pup saudara. Kenapa? Karena banyak orang sudah stres, orang sudah tidak punya rumah, pup, pipis di semua tempat. Saudara bisa bayangin, ini kota besar loh saudara. Bayangin kehidupan ini nanti ngerinya seperti apa. Tapi sekali lagi kita sebagai anak Tuhan, kita sudah diberi tips sama Tuhan. Nak, tenang percaya, lihat aku. Jadilah seperti apa yang engkau percayai. Wow. Yuk, hari ini tidak ada kata pembuktian. Orang benar itu hanya hidup oleh percayanya. 2 Korintus berapa itu? Orang benar akan hidup oleh percayanya, bukan melihat. Ini waktunya di masa yang sukar. Saudara tidak perlu bunuh diri, saudara tidak perlu overdosis, saudara tidak perlu hari ini narkoba sampai saudara kepingin melakukan hal-hal yang konyol. Karena Tuhan sudah memberi resep. Amin. Hari ini serem saudara. Benar, Indonesia karena kuasa doa orang benar itu banyak. Indonesia jauh lebih aman saudara. Sampai mama saya mau turun beli coklat kemarin ya. Langsung anak saya bilang, sudah gak usah, udah. Kita mau beli coklat aja kita takut. Salah satu harus ada jaga di mobil. Kalau enggak ada kelihatan barang sedikit tinggal, itu mobil sudah dipecah. Saudara bisa bayangin hidup di negara yang seperti ini ngerinya kayak apa saudara. Itu sebabnya yuk kita baca Efesus 6 ayat 10. Apa yang Tuhan mau perintahkan buat kita semua. Efesus 6 ayat 10. Akhirnya ya, ada kata akhirnya. Hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasanya. Artinya Tuhan bilang gini, nak, jangan pernah ada kata menyerah. Tapi kuat asal engkau tinggal di dalam kekuatanku. Tangkep ya saudara, hari ini dunia tidak kuat semua. Dunia sudah mengalami titik depresi di mana mereka tidak tahu lagi kemana mereka berlari. Tapi saudara dan saya ya, hari ini tidak ada orang yang mau bunuh diri. Tidak ada orang yang mau berkata aku mau menyerah, lowbat, lemah, lemas, letih, lesu, letau, lebay. Sekali lagi kita sebagai anak Tuhan tidak ada yang lemah, lemas, letih, lesu, letau, lebay. Tidak ada. Tapi yang ada hari ini, hendaknya kamu kuat. Be strong.
Jangan pernah menyerah, tapi hari ini seharusnya kalau kita mengerti firman, ini waktunya kita menjadi kuat. Kita akan tunjukkan sama dunia, tuh dulu kamu menghinakan, dulu kamu menghina aku kan, katanya ikut Kristus, lemot, lelet. Ya, saya punya saudara dulu, jemaat lama sekali. Dulu dia setia kalau ke Victory, dia ajak temennya. Ya, saya pernah beberapa kali kesaksian ini. Hidup ini ndak ada yang tahu. Dulu dia bilang gini, Bu Gem, saya kesini itu katanya saya ajak teman-teman saya bilang gini, ya sudah kamu pergi aja ke Bu Eli. Bu Eli itu kalau khotbah salib terus, emangnya kita nggak boleh bersenang-senang. Siapa yang bilang? Di tengah salib itu loh, Tuhan cuma bilang apa? Salah saudara, kalau kita ini hidup hanya pikul salib yang saudara bayangkan penderitaan, saudara salah besar. Tuhan itu tidak pernah ngajarkan pikul salib benar, sangkal diri benar, tapi tipnya harus dengan bersorak-sorak, bermazmur, bersukacita, berbahagialah karena Tuhan, maka Dia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Artinya Tuhan bilang gini, nak, di balik salib kamu diem aja, itu kemuliaan. Kamu diem kayak Maria, itu sudah kemenangan. Kamu duduk diem di dekat kakiku, kamu ini menikmati upah. Kolose 3 ayat 24. Lah kita ini sudah diberi tip, tapi kita tidak mengenal firman. Itu sebabnya hari ini nggak ada orang yang berkata lemah, letih, mau putus asa, menyerah. Lemah aja nggak boleh. Yang boleh hanya satu orang benar. Jadilah kuat. Ketika Tuhan di pihakmu, siapa lawanmu? Hutang itu lawan kekuatan Tuhan. Pelakor, wanita tobat yang dilawan kekuatan Tuhan di pihakmu. Hari ini ndak mungkin yang namanya semua penyakit, hutang, masalah kehidupan, masa depan, semua yang menghadapi satu, hanya kekuatan Tuhan. Makanya be strong ketika saudara tinggal di dalam kekuatannya. Itu sebabnya yuk baca ayat 3 hal yang saya akan bahas. Kenapa kita jangan menyerah? Hari ini Tuhan sudah buktikan, nak, aku naik ke surga itu bukan kurang kerjaan. Tapi aku naik ke surga itu karena aku mau menyediakan fasilitas untuk hidup kekalmu. Tapi sementara aku naik ke surga, ingat ya, aku tetap ada di tengah-tengah umatku. Hari ini jangan pernah meremehkan Tuhan, kehadiran Tuhan di tengah-tengah saudara. Jangan lihat hadirnya pelakor terus, hadirnya hutang terus, hadirnya masalah yang dipikiri terus. Makanya bisa bunuh diri saudara. Selama kita tidak mengandalkan Tuhan, maka kita akan lobet semuanya. Tapi waktu kita hari ini mengandalkan Tuhan, maka kita bisa hari ini energizer itu jadi kuat saudara di tengah masalah. Amin. Kenapa? Karena kita punya iman, yaitu yang percaya kepada Imam Agung. Dia sudah menang. Dia adalah sumber di atas segala sumber kehidupan kita. Buka 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 7. Jangan pernah menyerah, sebaliknya be strong. Itu orang benar. Kalau orang dunia menyerah semua, tapi anak Tuhan hari ini be strong semua. Orang benar itu akan berdiri di atas imannya. Orang dunia berdiri di atas fakta. Beda saudara, ya. Jadi hari ini kalau kita berdiri di atas iman, di mana imam besar agung ada di tengah-tengah saudara, maka kita akan kuat semuanya. Kayak Popeye, makan bayam kuat, ya. Kayak itu firman, makan bayamnya bukan makan bayam, karena kita makan firman saudara, makanya kita kuat. Yuk, terpujilah Allah.
dan Bapa kita Tuhan Yesus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang apa, saudara? Penuh pengharapan. Hari ini Yesus sudah bangkit. Dia sudah membuktikan kebangkitannya, dan saudara dan saya harus bangkit. Kita jangan terus tinggal dalam masalah, tinggal dalam kubur. Kita hari ini sudah harus bangkit menjadi kuat. Kenapa? Yang pertama, karena hidup yang saudara jalani, yaitu hidup yang menikmati penuh pengharapan. Itu yang pertama. Menikmati hidup yang penuh pengharapan, kira-kira perlu menyerah enggak? Yang namanya pengharapanmu apa hari ini? Tuhan pasti genapi. Tuhan, aku itu mau besok anak-anakku jadi orang. Tuhan, aku mau besok anak-anakku itu punya jodoh yang baik. Walaupun hari ini aku mungkin tidak punya modal untuk mereka lihat keadaan hidup mereka. Aku tidak punya uang, hidupku mungkin tabungan anak-anakku hari ini ya. Banyak ibu-ibu yang nangis bilang, Bu Eli, asuransi anak-anak saya sudah terpaksa saya jual semua. Tabungan mereka yang harusnya saya sudah siapkan rumah untuk hari esok mereka, hari ini terpaksa saya jual karena kebutuhan hidup yang masih harus terus berjalan. Tidak usah sedih. Sudahlah, imanmu apa? Kalau kita berkata, Tuhan pengharapanku, apa yang hilang hari ini Engkau akan kembalikan lipat. Itu yang Tuhan akan genapi. Bukan hanya pengharapanmu di dunia, karena kalau mati tidak dibawa, saudara. Tapi pengharapan kita juga, lihat ayat berikutnya ya. Yang yaitu kamu yang dipelihara ya. Oh, yang berikutnya 4-nya, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Yesus naik ke surga, dia menyediakan tempat di surga, dan dia juga berkata, malam ini nak, aku ke surga, aku sudah sediakan bagianmu yang tidak dapat binasa. Saudara punya uang hari ini, hidup di negara yang banyak pencopet, perampok, kira-kira takut gak? Mau simpan uang di bank, bank itu banyak yang tutup. Bank-bank di Amerika yang besar-besar sudah bangkrut, sudah kolaps. Mau simpan di rumah juga takut dicuri orang. Lah kalau kita hari ini Tuhan sudah beri gini, makanya jangan fokus di dunia. Sudahlah, apapun yang terjadi, aku ini loh tetap pegang kendali. Ada bagianmu yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu. Itu sudah aku simpan di surga bagi kamu. Jadi pengharapanmu itu penuh di bumi, di surga. Itu aku yang menggenapi, aku yang simpan semua bagianmu. Makanya jadi orang benar, jangan hitung-hitungan. Prosesmu lama, engkau menyesal. Kenapa kok tetanggaku yang jahat prosesnya 2 tahun? Aku yang sungguh-sungguh, makin sungguh-sungguh, Tuhan makin sungguh-sungguh mempercayakan saudara berkat-berkatnya lewat proses. Karena tidak ada hasil tanpa proses. Jadi orang yang dipercaya prosesnya tidak gampang, itu orang-orang yang spesial, limited, orang-orang pilihan. Itulah sebabnya kenapa saya tidak pernah berkecil hati dengan proses. Kalau saudara lihat hari ini, saya juga pengharapan saya dulu waktu suami saya selingkuh. Hidup saya sepertinya tertutup. Saya mau lihat masa depan boro-boro. Lihat keadaan hidup saya sama anak-anak saya aja rasanya miris. Apalagi bicara hari esok. Besok kalau anak-anak sudah lulus kuliah, lulus itu tidak punya bayangan, saudara. Mau bangkit aja rasanya. Tapi hari ini Tuhan membuktikan
apa yang jadi pengharapan saya waktu saya terpuruk? Saya bilang gini, Tuhan, saya mau lihat anak-anak saya lulus kuliah semua, sekolahnya pinter, punya jodoh yang baik. Tuhan, genapi enggak? Oh, genapi. Itu sebabnya jangan meremehkan Tuhan. Lihat ayat ke-5-nya. Yaitu, nah ini luar biasa. Kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Yang kedua, hari ini penantianmu tidak pernah sia-sia. Yang pertama tadi, hidup yang hari ini menikmati hidup yang penuh pengharapan. Yang kedua, menikmati hidup yang dipelihara kekuatan Allah. Jadi siapa yang bilang hari ini aku bertahan percuma? Saudara sedang meremehkan kekuatan Allah. Orang yang bunuh diri, orang yang berkata menyerah, itu orang yang menghina kekuatan Allah. Hidupmu hari ini memang sulit. Tingkat kesulitannya tidak gampang karena kita lagi ujian akhir pemurnian orang benar. Pastikan ujian akhir ini penentuan, saudara. Jangan sampai engkau menyerah hanya karena masalah. Senyatanya saudara hari ini menikmati hidup yang dipelihara oleh kekuatan Allah. Yang berikutnya, yuk kita baca ya. Jadi hari ini hidup dipelihara oleh kekuatan Allah, sementara kita menantikan keselamatan yang sudah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Artinya Tuhan bilang gini, nak, aku memelihara kekuatanku untuk setiap orang benar. Itu sampai pada akhirnya. Tenang. Walaupun engkau hidup di masa-masa yang tersulit hari-hari ini, kekuatanku tetap ada buat orang benar sampai pada akhirnya. Jadi kita tenang ya, tidak boleh menyerah lagi. Yuk berikutnya kita baca ya. Kalau kita baca satu persatu ayat demi ayat, kita ini jadi orang kuat loh. Kayak Popeye itu benar, makan bayam kita makan firman. 6. Bergembiralah. Nah, tidak ada kata susah lah nak, susah, tidak ada. Dari tadi diajak Tuhan itu bersorak-sorak, bermazmur, berseru. Ada kata lagi, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika. Itu tadi, Bu, orang benar kok seketika. Mbok ya Tuhan itu kalau mau ada pencobaan, izin kek, kuat kek. Enggak Bu, kayak disambar petir. Tiba-tiba Bu, saya tahu suami saya selingkuh, di tengah dia bangkrut. Tapi firman Tuhan berkata, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu kena petir, seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Memang pencobaan itu kalau terjadi normal duka cita, tapi buat orang benar, yuk bergembiralah. Kenapa? Ayat 7. Maksud, nah tujuannya nak, bukan buat hidupmu hancur, tapi maksud semuanya itu untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya dari emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian, kemuliaan, dan keselamatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Hari ini apa yang ketiga? Poin yang ketiga yaitu menikmati hidup yang terpuji dan terhormat.
Hari ini jangan berpikir apes. Sudah doa, pelayanan, hamba Tuhan apes. Seketika dapat petir masalah. Tapi senyatanya Tuhan sudah berkata, maksud semuanya itu untuk membuktikan. Makanya saya tadi ngomong, kenapa? Saya itu kadang merinding loh. Firman ini tadi itu enggak ada kaitannya saya ngomong yang tadi tenang percaya itu di luar konteks. Ternyata ada konteksnya di firman yang akan saya bahas. Ternyata membuktikan kemurnian imanmu. Makanya dari tadi saya bilang, kalau kepepet sudah terdesak, buktikan. Ini waktunya pembuktian iman percayamu sama Tuhan akan digenapi. Ini loh firman yang berkata, saya selalu ambil langkah ini. Saudara boleh tiru tip ini, percayalah. Setiap kali kena petir, dengar berita buruk dan sebagainya, hari ini katakan, Tuhan, ini waktunya pembuktian iman percayaku kepadamu. Ketika aku tenang percaya, aku cuma lihat Tuhan satu-satunya. Engkau hadir dalam masalahku dan jadilah menurut imanku. Amin. Amin, saudara. Hari ini jangan pernah takut, ya. Tapi seringkali orang benar itu menyalahgunakan iman. Minta iman tengking-tengking mobil Ferrari, ya. Jujur ada banyak orang gak mikir. Kalau saudara dikasih Ferrari beneran, saudara tahu biaya pemeliharaannya cukup gak gaji saudara? Itu yang perlu dipikirkan. Makanya kenapa gak bisa bim salah bim. Iman itu bukan seperti itu saudara. Tapi kegenapan iman itu selalu berkata gini, Tuhan, waktu aku percaya, waktu responku benar, Engkau akan membuktikan pemeliharaanmu atas hidupku. Itu aja sudah lebih dari cukup. Gak perlu minta aneh-aneh. Kalau yang namanya hidup dipelihara sama sumber di atas segala sumber, itu berkelimpahan saudara. Saya tidak pernah banyak menuntut apapun. Saya cuma bilang gini, Tuhan, pembuktian imanku kepadamu, anggur yang manis aku akan nikmati dalam rumah tanggaku. Bayangin, anggur manisnya Tuhan tidak ada di dunia, tidak ada yang jual saudara. Kalau anggur manis itu cuma dari surga, maka pemulihan rumah tanggamu itu melebihi indahnya segalanya. Itu sebabnya hari ini kalau minta sama Tuhan tidak usah aneh-aneh. Minta aja hidup dalam pemeliharaan, hidup dalam kekuatannya, hidup dalam anggur manisnya. Itu sudah dibuktikan nanti lebih dari cukup, bahkan berlimpah-limpah. Amin saudara. Yuk 3 hal. Yang pertama tadi apa? Kenapa tidak boleh menyerah? Karena senyatanya firman Tuhan berkata, menikmati hidup yang penuh pengharapan, menikmati hidup yang dipelihara oleh kekuatan Allah. Yang ketiga, menikmati hidup yang terpuji dan terhormat. Ya, satu persatu akan saya bahas cepat. Yuk, bagaimana hidup yang penuh pengharapan. Kita akan menerima bagian yang tidak cemar, yang tersimpan di surga. Makanya saya bilang, orang dunia mati meninggalkan semuanya. Semuanya ditinggal, cemar akan layu, akan habis. Tapi orang benar menjemput hartanya di surga. Upahmu besar di surga, ndak akan pernah layu. Semuanya ndak pernah cemar, tapi tersimpan rapi. Nanti kalau kita pulang, Tuhan akan tunjukkan video kehidupan kita. Ini loh nak, aku tahu kenapa aku tega-tegain kamu jalan dalam lembah kekelaman. Ini loh depositomu, utuh tersimpan di surga nak. Aku bukan orang yang tega, aku bukan bapak yang raja tega, tapi aku lagi paksakan bagaimana harta upahmu tersimpan di surga sebanyak-banyaknya. Itu sebabnya orang pilihan yang hari ini masih menjalani proses bangga, jadi umat pilihan ya. Ayat Mazmur 111 ayat 5-6. Apa yang Tuhan simpan? Ini ayat pembanding yang saya siapkan ya. Saya sudah buat renungannya ini di grup
Mazmur 111 ayat 5-6. Ayat ini bagus saudara. Diberikannya rejeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Lihat ya, rejeki. Berkatmu nanti tersimpan buat anak cucu juga. Lihat ya. Tuhan ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Jangan mikir janji Tuhan mana, janji gombal, janji palsu. Janji itu kalau diingat selama-lamanya berarti janji itu on the way. Makanya kenapa saya selalu bilang ibu-ibu sabar. Janji Tuhan itu on the way. Bukannya Tuhan lupa. Wong firman ini loh bilang, Tuhan itu ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Saudara tidak perlu doa ngeklaim. Mana janjimu? Janji bohong. Mana Tuhan? Mana? Sampai kapan? Ini orang anak yang kurang ngajar saudara. Kalau kita sudah ngerti firman, kita cuma perlu pembuktian iman. Tuhan, aku percaya firman-Mu. Engkau berkata di Mazmur, Tuhan, Engkau ingat loh ya selama-lamanya janjimu sama Eli Kurniawati. Ingat loh Tuhan, ingat Tuhan. Janjimu buat rumah tangga Eli Kurniawati dan Nyoto Subowo, Engkau ingat ya. Nggak usah diingat-ingatin. Cuman pembuktian aja. Aku tenang hari ini. Aku tahu Tuhan itu ingat kok janjinya buat siapa? Buat Bu Linda Licu, Bu Ayutan, buat Mami Feni, buat Shanti. Ya Tuhan ingat gak buat Bu Elok hari ini? Siapa yang lagi lobet hari ini? Katakan, Tuhan, Engkau ingat ya akan janjimu buat aku. Lah janji Tuhan itu pasti yang terbaik toh saudara. Nggak mungkin janji Tuhan itu janjinya akan menghancurkan hidup orang benar. Nggak mungkin. Diberikannya rejeki, Tuhan ingat. Yang keenam, kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Makanya kalau berdoa, saya pernah enggak ya dari 22 poin itu selalu kalau enggak salah ayat yang paling bawah itu saya selalu berkata ada satu kata yang saya ambil, berkat bangsa-bangsa itu akan mengalir ke dalam lumbung orang benar. Enggak apa-apa, itu pembuktian iman karena saudara mengerti firman juga. Kita mau digenapi berapapun berkat yang kita jara nanti, tapi waktu kita membuktikan 3 hal. Apa yang membuat kita punya pengharapan yang penuh? Karena Tuhan menyediakan berkat rezekinya saudara. Yang kedua, Tuhan ingat akan janjinya selamanya. Dan yang ketiga, Tuhan akan memberikan milik pusaka bangsa-bangsa. Jadi hari ini jangan anggap remeh. Kalau orang dunia lagi jatuh berjatuhan satu persatu, kita hari ini orang benar jangan ikut bunuh diri, jangan ikut depresi, tapi orang benar akan menjadi kuat menjara berkat milik pusaka bangsa-bangsa, menjaga daripada berkat rejeki. Janji Tuhan itu akan digenapi karena Tuhan tidak pernah lupa. Tuhan itu selalu setia menggenapi janjinya. Artinya hari ini di masa sukar, buktikan aja Tuhan. Orang lain sukar, aku nikmati berkat. Aku menikmati milik pusakaku. Aku menikmati janji Tuhan atas hidupku. Nah kira-kira kalau itu yang saudara dapati, saudara akan bergembira. Walaupun hari ini belum melihat on the way. Tenang aja, saya menantikan waktunya Tuhan genapi kok. Kalau dipikir hidup saya ini siapa saudara? Ya jujur kemarin anak saya bilang gini, Mam sekolah di Berkeley itu enggak gampang. Banyak anak yang transfer ya, kalau anak saya bersyukur lulus SMA langsung diterima. Tapi banyak orang yang kepingin keren masuk UC ini ya dengan transfer. Jadi sekolah di sekolah yang biasa-biasa dulu terus ikut supaya keterima ya. Tapi nyatanya ketika mereka transfer, mereka kaget-kaget. Banyak yang drop out juga, di drop out saudara. Tapi buat anak saya bisa lulus ya, IP-nya, saya tanya IP-mu berapa? Di atas 3,3 saudara. Bayangin sekolah yang sulit ini, tidak pernah memalukan lah. Sementara mamanya siapa? Mamanya dulu orang yang hari itu tidak bisa apa-apa,
Yang hari itu terpuruk karena masalah, hanya karena saya ini kuatnya kenapa? Karena saya punya pengharapan dan iman yang saya berdiri di atas iman yang teguh, itu aja. Hidup saya dipelihara Tuhan itu dalam kekuatan Allah. Karena saya selalu berdiri bukan di atas fakta, bukan di atas apa yang saya alami. Saya hidup karena iman percaya saya kepada Tuhan, bahwa apa yang saya nikmati hari-hari ini adalah berkat, rezeki, janji, milik pusaka bangsa-bangsa. Itu yang akan masuk ke dalam lumbung saya sampai keturunan. Kira-kira pernah berpikir enggak, saya bisa hari ini menikahkan anak? Semua satu persatu yang saya takutkan itu enggak terjadi, saudara. Itu sebabnya yang kedua, yuk satu pembahasan lagi kita selesai. Bagaimana hidup dipelihara oleh kekuatan Allah. Nah, kita buka dulu ayatnya. Hari ini kenapa saya selalu ajarkan setiap jemaat VD Victory selalu berkata, saya terkenal dengan Ibu Haleluya. Apapun kalau saudara ngomong, mau berita baik, berita buruk, saya selalu kalau orang konseling, haleluya, puji Tuhan. Ini dasarnya. Ayub 1 ayat 21 katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Banyak orang ketika diberi berkat bisa ngomong haleluya, tapi waktu hidupnya diproses, apa yang menjadi kenyamanan, harta, cinta suami terambil, saudara tidak bisa ngomong terpujilah Tuhan. Saudara cuma ngutuki Tuhan, saudara marah sama Tuhan, saudara ancam Tuhan, saudara bersungut-sungut. Tapi hari ini percayalah, saudara perlu tahu, Ayub itu menjelaskan, hidup matimu tidak bisa bawa apa-apa. Lahir telanjang, mati ya telanjang. Terus buat apa kamu stres hari ini? Segala sesuatu ya haleluya. Wong mati ya ndak bawa apa-apa. Apa yang perlu distreskan? Cinta suami, cinta mas suami mati ya ndak dibawa. Hartamu melimpah, rumah gedong, hartamu unlimited, ndak habis 7 turunan. Waktu engkau tiba waktu mati, bisa besok, bisa 1 jam. Orang ndak ada yang tahu. Kira-kira semua yang saudara streskan dari masalah kenyamanan, kejar ke luar negeri, kejar kaya, kejar deposito, ikut gak masuk liang kubur? Gak. Tapi hanya kasih Bapa yang bisa menyertai saudara sampai selama-lamanya. Itu sebabnya hari ini cukup. Makanya Tuhan bilang gini, cukup nak, kasih karuniaku kepadamu. Kalaupun aku tidak tolong hidupmu, aku izinkan engkau makin masuk di dalam dapur api yang aku besarkan 7 kali lipat. Itu pun cukup kasih karuniaku. Karena justru di dapur api itulah engkau mengalami aku secara sempurna. Engkau akan melihat kekuatan Allah yang bekerja atas hidupmu itu luar biasa waktu engkau di dapur api. Nyaman, ndak lihat. Orang nyaman yang dilihat besarnya kekuatan saudara, kekuatan kita hari ini. Tapi justru waktu di dapur api engkau akan melihat. Makanya hari ini sudahlah, haleluya aja. Mau keadaan buruk ya terpujilah Tuhan. Hari ini suamimu belum cinta, dulu cinta ya terpujilah Tuhan. Wong hidup mati lo, ndak bawa harta, ndak bawa cinta suami. Ngapain stres? Ibu-ibu saya ajari prinsip, yuk bapak-bapak juga. Emangnya gua pikirin, bukan emangnya gua siapa. Kalaupun saudara disakiti hati, ngomong aja, emangnya gua pikirin lo, enggak. Tapi iblis sering pakai gini, aduh Tuhan, harga diri. Nah itu emangnya gua siapa. Kalau kita berbicara emansipasi wanita, kita masih bilang emangnya gua siapa. Lah kita ini bukan siapa-siapa kok, debu. Hari ini masalah apapun punya prinsip. Emangnya gua pikirin. Masalah,
Emangnya gua pikirin suamiku mau jadi baik hari ini? Haleluya. Engkau tambah parah? Ya haleluya. Emangnya aku pikirin? Aku enggak mikirin siapa aku. Yang pasti Tuhan tetap sayang. Tuhan tetap membawa hidupku naik kok. Aku tetap berharga, tetap mulia. Walaupun suamimu mungkin bilang kau sudah enggak punya wajah yang jelek, tua, aku enggak ada rasa, enggak ada cinta. It's okay. Yang penting Tuhan berkata hari ini, nak, aku mengasihimu. Engkau berharga, engkau mulia, lebih dari cukup. Amin. Ya itu ya. Emangnya gua pikirin, jangan dikit-dikit emangnya gua siapa. Kita semua anak Allah. Kita semua berharga, kita semua mulia. Yuk kita lihat bagaimana hidup yang kita jalani ya. Jadi kalau hidup hari ini menikmati kekuatan apa? Allah. Jadi percayalah, kita buka ayat yang paling favorit, Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tidak pernah orang yang dipelihara dalam kekuatan Allah itu membawa kehancuran. Tidak ada ayatnya, tidak ada saudara. Membawa kekalahan, tidak ada. Ibu-ibu walaupun pelakor bodinya six pack ya, saudara mengembang ke kanan ke kiri, tapi kalau kita hidup hari ini tinggal dalam kekuatan Allah, Tuhan bilang gini, jangan takut, nggak usah ikut operasi oplas nanti kalau hidungnya bengkok ya. Ada banyak beberapa ibu-ibu yang lucu kalau sudah bilang curhat, hidung itu operasi itu ternyata nggak cukup sekali loh. Kalau sudah operasi hidung itu kadang-kadang bisa bengkok katanya. Dia bilang, Bu Eli, hidung saya ini jadi lumayan, ibu lihat lumayan ya, walaupun agak menceng sedikit. Itu ternyata sudah direparasi 3 kali. Oh loh, 3 kali? Iya, karena 1 kali mencong, 1 kali lagi mencong kanan, 1 kali lagi mencong kiri, dan yang ketiga agak lumayan, agak posisinya lurus. Saudara lihat ya, ciptaan Tuhan itu selalu yang terbaik. Makanya saya itu sampai bilang gini, iya ya, ciptaan Tuhan itu yang terbaik selalu, walaupun tidak tinggi-tinggi tapi selalu proporsional. Kalau orang yang mengubah, bayangin kalau hidung menceng gini saudara ya. Itu sebabnya ibu-ibu, yuk bapak-bapak juga, jangan takut. Selama Tuhan menyertai, jangan bimbang sebab Tuhan Allah. Artinya saya rangkum gini, Tuhan menyertai kita selama hidup sampai mati. Itu orang yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Sekali lagi, dasar Yesaya 41 ayat 10 selalu berkata, aku pasti membawa engkau dalam kemenangan. Artinya yang pertama, Tuhan menyertai hidup saudara dan saya selama hidup sampai mati. Yang kedua, Tuhan berkata, aku akan menolong engkau waktu engkau menghadapi masalah. Yang ketiga, Tuhan akan pegang kita dengan tangannya waktu kita ada dalam bahaya. Jadi 3 hal ini hidup dalam pemeliharaan kekuatan Allah. 3 hal, kita tidak perlu takut. Itu tadi firman Tuhan berkata, jangan takut, jangan takut, jangan pernah menyerah, sebab aku menyertai engkau selama hidup sampai mati. Hidup mati ingat ya, lahir telanjang, mati tidak bawa apa-apa. Jadi jangan pusing dengan masalah. Semuanya kalau mati ditinggal. Yang kedua, Tuhan itu akan menolong kita saat ada dalam masalah. Dan Tuhan tetap pegang erat tangan saudara saat ada dalam bahaya. Semuanya akan menuju kemenangan, membawa kemenangan ya. Jadi 1 ayat lagi kita selesai, terakhir. Yuk kita buka bagaimana hidup menikmati pujian terhormat. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Setelah ini kita selesai. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Berbahagia lagi,
3, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu. Nah, saudara perlu tahu, hidup ini cuman ujian iman. Lagi-lagi lo berbicara, membuktikan kemurnian imanmu untuk membawa ujian terhadap imanmu itu akan menghasilkan ketekunan. Hari ini apa yang menjadi rasa percayamu kepada Tuhan? Lewat iman percayamu yang teguh itu ternyata menghasilkan ketekunan. Ayat 4, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Hari ini percayalah, Tuhan pasti menyediakan upah dan mahkota buat orang yang hari ini bertahan. Yakobus 1 ayat 12, orang yang bertahan dalam pencobaan akan menikmati mahkota kehidupan. Artinya hari ini tekun. Ada satu kata tekun kalau kita hari ini akan menikmati hidup terpuji, terhormat. Kenapa? Yang pertama ada kata tekun, berbuah yang matang. Yang kedua, tekun berubah menjadi sempurna dan utuh. Yang ketiga, tekun berdampak. 3B, sekali lagi, berbuah yang matang, itu tadi. Yang kedua, berubah yang sempurna dan utuh. Yang ketiga, tekunlah berdampak. Jadi sekali lagi, hidupmu mengalami proses jatuh dalam berbagai masalah, bukan untuk menghancurkan, tapi Tuhan sedang membawa kita tekun. 3B, berbuah matang, berubah sempurna dan utuh. Yang ketiga, berdampak. Jangan bangga jadi anak Tuhan bertahun-tahun kalau hidupmu tidak bisa berbuah, berubah dan berdampak buat dunia yang makin gelap ini. Engkau tidak bisa berdampak, ya percuma. Fungsi terang dan garam dunia itu bukan hanya saudara diberkati kaya, tapi saudara tidak berdampak. Tuhan tidak mau. Lebih baik engkau hidup pas-pasan. Hidupmu hari ini ditinggal suamimu, hidupmu bangkrut, tapi aku melihat hari ini seperti saya, Tuhan bilang gini, Eli, aku izinkan engkau mengalami keadaan yang di titik nadir. Tujuanku menghasilkan tekun, dan aku lihat hari ini engkau tekun berbuah, engkau tekun berubah sempurna dan utuh, engkau berbuahnya matang, dan engkau hidup hari ini berdampak buat orang banyak melalui PD Victory. Jadi hari ini yuk, tidak ada kata menyerah setelah dengar khotbah saya. Semuanya akan menjadi be strong. Dengan 3 hal hari ini. Ketika Tuhan berkata, aku naik ke surga, aku ada di tengah-tengahmu sebagai Tuhan yang agung, Tuhan yang mulia. Hari ini jangan pernah menyerah, karena senyatanya hidupmu itu 3 hal. Apa saudara? Yaitu menikmati hidup yang penuh pengharapan, janji, rejeki, milik pusaka. Yang kedua, hidupmu adalah dipelihara oleh kekuatan Allah, yaitu aku menyertai engkau dari hidup sampai mati. Pulang tidak bawa apa-apa. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, Tuhan menolong waktu kita ada dalam masalah, dan Tuhan pegang tangan kita erat dengan tangannya waktu kita ada dalam bahaya, membawa kemenangan. Yang terakhir, di mana menikmati hidup terpuji terhormat, yaitu ketika kita bisa menghasilkan tekun 3B, yaitu berbuah matang, berubahnya sempurna dan utuh. Yang ketiga, berdampak. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, tidak boleh ada lagi orang yang susah, ya.
Bagi yang ikut retreat PD Victory bisa ikut nanti 25 sampai 27 Mei akan bertemu dengan saya. Semuanya pasti akan move on. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran perenungan malam hari ini. Kami percaya Tuhan, yang menyerah tidak akan menyerah, tapi justru yang mau menyerah malam ini menjadi kuat, tinggal dalam kekuatan-Mu. Karena senyatanya kami mengerti hari ini kenapa Tuhan izinkan kami jatuh dalam berbagai-bagai masalah dan pencobaan. Senyatanya kami tahu Tuhan sudah menyediakan hidup yang penuh pengharapan, hidup yang dipelihara, dan hidup yang terpuji dan terhormat. Menikmati ketekunan. Yang sakit sembuhkan, ngalami masalah ekonomi, Tuhan berkati mereka. Yang ngalami masalah rumah tangga, anggur yang manis itu akan terjadi dalam setiap rumah tangga. Berkati bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati semuanya. Kalau kami sebentar mau berpisah satu dengan yang lain, biarlah kami menerima berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya.